Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan bersama saya Frater Karol Suarez CMF. Nah, bagaimana pada hari Minggu Advent yang pertama ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita kedatangan salah seorang pemberi renungan, yakni Frater Jerry Mamput CMF. Frater, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Frater. Sehat ya, Frater? Sehat sekali. Luar biasa melihat pipi lesung yang ditampilkan oleh Frater Jerry. Saya rasa ia mampu memberikan remah-remah sabda untuk kita santap pada hari Minggu Advent yang pertama ini, tanggal 3 Desember 2023. Mari kita buka permenungan kita dengan doa pembuka dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan membuka permenungan kita dengan doa pembuka, mari kita bertanya-tanya kepada Frater Jerry. Nah, Frater, kira-kira apa sih yang ditampilkan bacaan suci pada hari Minggu Advent yang pertama ini? Tolong ceritakan sedikitlah kisah yang baru saja kita dengarkan ini, biar sahabat Permensami semakin mengendapkan sabda Tuhan. Baik Frater dan para sahabat permenungan sabda mingguan, atau bisa dipanggil sahabat Skolastikat Claretian ya. Pada bacaan Injil hari ini, penginjil Markus menarasikan tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Di sini penginjil Markus menarasikan bagaimana seorang tuan ini mempercayakan sebuah tugas kepada hamba-hambanya. Dan ada satu kata tetap di situ, setiap ia pulang, para penjaga atau para hambanya ini siap-siap menjaga di depan pintu, atau bagaimana mereka itu supaya berjaga-jaga, supaya pada saat kedatangan tuannya mereka sudah siap sedia untuk menyambut tuannya tersebut. Mungkin itu sedikit narasi yang bisa kita petik dalam Injil hari ini. Ya, jadi tentang seorang tuan yang datang kepada para pegawainya atau hambanya itu, tapi harus berjaga-jaga dalam kondisi berjaga-jaga. Tapi apa sih yang dimaksudkan Yesus mengenai berjaga-jaga ini dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan dan juga pemaparan dari Frater mengenai bacaan yang baru saja Frater jelaskan tadi? Oke, saya di sini mempunyai 3 poin permenungan berkaitan dengan tetralogi, yaitu iman, harapan, dan kasih. Tentu berkaitan dengan ini saya akan mengoneksikan bagaimana dengan koneksinya dengan berjaga-jaga ini. Seperti yang kita tahu, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu berjaga-jaga ini merupakan hal suatu yang sangat dekat dan nikmat jika kita untuk mengingkari. Ada 2 problem di sini, yaitu bagaimana berjaga-jaga itu, atau bisa kita disimpulkan dalam satu kata, yaitu penantian. Itu berkaitan itu problematika antara kejenuhan dan kebahagiaan. Yang pertama, kejenuhan itu sendiri, bagaimana sebuah penantian itu jika kita rasakan, mungkin kita memiliki kejenuhan karena penantian itu tidak kunjung datang. Iya, benar-benar. Yang kedua itu kebahagiaan. Misalnya saya ambil contoh kebahagiaan, misalnya ada seorang yang merindukan kelahiran bayinya, itu merupakan suatu puncak kebahagiaan. Apa yang saya mau sandingkan dengan tetralogi tadi, yaitu iman. Jika kita menanti atau berjaga-jaga dengan iman, tentu apa yang kita baluti, apa yang kita rasakan, waktu pemenuhan wahyu itu terdapat dalam diri kita. Bagaimana kita menerima wahyu itu secara baik dengan iman kita. Yang kedua, harapan.
Jika harapan penantian itu disungguh-sungguhkan dari dalam diri kita, tentu harapan itu juga berfungsi pada kita. Tentu harapan itu merupakan suatu luapan diri kita atau kerinduan yang kita alami berkaitan dengan apa yang kita rasakan atau apa yang kita inginkan. Apalagi pada hari ini Minggu Advent yang pertama, bagaimana pada tanggal 24 atau 25 Desember nanti kita menyambut Sang Juru Selamat. Itulah harapan yang terbesar dari iman kita. Yang ketiga itu kasih. Di sini saya menarik bahwa kasih. Bagaimana sih berjaga-jaga itu koneksinya dengan kasih? Saya membaluti bahwa kita sebagai orang yang beriman dan mempunyai harapan akan kedatangan Juru Selamat, tentu berjaga-jaga itu mempunyai suatu konklusi yang sangat baik, di mana berjaga-jaga itu selalu ada di diri kita. Bagaimana saya berrelasi dengan Anda atau berrelasi dengan semua orang, atau bagaimana dalam suatu komunal atau dalam kehidupan bersama itu, kasih itulah yang membalut kita. Bagaimana kita bisa mengimani dan mengharapkan sesuatu apa yang kita inginkan. Begitu Frater sekiranya apa yang saya renungkan dan apa dimaksud berjaga-jaga dalam bacaan Injil hari ini. Luar biasa sekali ya, tadi ada dua kata nih menyangkut penantian, yakni jenuh dan juga bahagia. Saya harap Frater jangan jenuh ya menanti seseorang yang tidak datang-datang. Tapi perlu dibaluti dengan tiga kata, yakni iman, harap, dan kasih. Nah lalu kalau demikian, apa sih pesan bagi kami nih Frater? Baik Frater dan para sahabat Skolastika Claretian yang terkasih, mungkin pesan yang kita bisa ambil dari bacaan Injil hari ini ya, mari kita bersama-sama membangun iman kita. Tentu kita tahu iman itu adalah sebuah tanggapan bagaimana Allah mewahyukan diri dalam diri Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Inilah bagaimana proses tanggung jawab kita, bagaimana kita sebagai manusia menanggapi suatu pewahyuan itu. Yang kedua, harapan yang tadi itu. Harapan merupakan apa yang kita inginkan dalam diri kita, puncak dari apa yang kita rasakan. Kita ingin menginginkan sesuatu. Dalam konteks ini kita bisa mengingat bahwa kita akan menyambut seorang juru selamat bagi kita untuk membawa kita pada suatu keselamatan. Itu merupakan suatu kerinduan. Kita harus terus mengharapkan itu. Yang ketiga, kasih. Sebelum kita mengaktualkan iman maupun harapan itu, tentu kita harus memiliki suatu relasi, baik diri dengan kita sendiri dan orang lain maupun dengan Tuhan maupun dengan lingkungan alam semesta kita. Karena kita bisa mengenal diri kita, mengenal orang lain, mengenal Tuhan, bahwa mengenal lingkungan kita itu merupakan suatu kebijaksanaan awal yang patut kita bisa terima atau kita bisa syukuri dari atas pemberian Tuhan sendiri. Begitu Frater. Mantap sekali Frater. Renungannya pada hari Minggu Advent yang pertama ini saya sedikit menegaskan tadi, saya terinspirasi atau sangat terkesan sekali ya, menyentuh di hati saya itu menyangkut bagaimana berrelasi dengan sesama, berrelasi dengan alam ciptaan, lalu kemudian berrelasi dengan Tuhan, tetapi harus pada dasarnya ada tiga kata itu, yakni iman, harap, dan kasih. Nah, Frater terima kasih banyak atas renungan yang Frater berikan dan juga bagikan kepada kami pada hari Minggu Advent yang pertama ini. Semoga kami mampu ya mengamalkan iman, harap, dan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Frater. Sama-sama. Dan mari kita tutup permenungan kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon dengan meresapkan sabda-Mu, Engkau mampu mengubah hidup kami, baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.